Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, selamat datang di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia Kartika. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Selama satu semester, terlebih lagi 1 tahun ke depan, saya akan menemani kalian di kelas 7 ini untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, saya tidak akan langsung ke dalam materi, tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran tentang pelajaran bahasa Indonesia di SMP, terutama di kelas 7 semester 1. Seperti yang sudah kalian ketahui, pelajaran bahasa Indonesia kurang lebih sama ya, seperti yang pernah kalian laksanakan atau kalian tempuh di SD dulu. Di pelajaran bahasa Indonesia itu ada berbagai macam teks, ada teks fiksi maupun non-fiksi yang nantinya akan kita pelajari pengertiannya, kita pahami isinya, kemudian kita pelajari struktur-strukturnya, dan kita pelajari kebahasaannya. Kurang lebih pembelajaran yang ada di SMP juga seperti di SD dulu. Akan tetapi, pelajaran di SMP ini akan lebih mendalam lagi dan akan lebih kompleks. Artinya nantinya teks-teks yang digunakan juga akan lebih sulit daripada pada saat di SD. Kemudian nanti proses pembelajarannya juga akan sedikit berbeda, apalagi kita sekarang pembelajaran secara daring atau virtual, otomatis nanti akan berbeda. Nah, itu gambaran yang pertama tentang pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 yang bisa kita sebut dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 itu pembelajaran yang berbasis teks. Artinya, semua yang akan kita pelajari nanti itu adalah tentang teks atau tentang bacaan, baik bacaan yang bersifat fiksi atau nyata atau bersifat non-fiksi atau hayalan. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, ada teks fiksi dan non-fiksi. Ada 4 teks yang akan kita pelajari di kelas 7 semester 1. Ya, ada 4 teks. Teks yang pertama adalah teks deskripsi. Teks yang kedua adalah teks cerita fantasi. Kemudian teks yang ketiga adalah teks prosedur, dan teks yang keempat adalah teks hasil observasi. Itu tadi. Silakan dipahami dulu, dikenali dulu nama-namanya. Ada teks deskripsi, ada teks cerita fantasi, ada teks prosedur, dan ada teks hasil observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, teks-teks ini yang seperti apa nanti akan kita pelajari satu persatu di setiap babnya. Dimulai dari teks deskripsi, kemudian nanti selesai teks deskripsi baru dilanjutkan dengan teks cerita fantasi. Selesai teks cerita fantasi akan dilanjutkan dengan teks prosedur. Selesai teks prosedur, yang terakhir adalah teks hasil observasi. Nah, yang penting kalian sudah tahu dulu nama-namanya, yang paling tidak mengenal. Jadi kalau yang kita itu sudah mengenal materi atau mengenal teks yang akan kita pelajari, paling tidak, oh ya, sudah pernah mendengar tentang bagaimanakah gambarannya, atau mungkin malah ada yang belum tahu sama sekali apa itu teks-teks yang sudah disebutkan tadi, tidak masalah. Yang penting tahu dulu, ya kan? Nah, dari keempat teks tadi, apa saja yang akan kita pelajari dari teks-teks tersebut? Yang pertama, dari setiap teks itu akan kita pelajari pengertiannya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa tahu, oh, apa itu teks deskripsi, apa itu teks cerita fantasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang akan dipelajari lagi adalah tentang tujuan penulisannya. Jadi sebuah teks atau sebuah bacaan itu kan ditulis, pasti ada tujuannya. Nah, apa tujuannya? Masing-masing teks itu berbeda-beda. Nah, dari tujuan itu nanti kita akan belajar, oh, tujuannya dituliskan teks deskripsi ini untuk ini, dituliskan teks prosedur itu untuk apa. Nah, di situ yang akan kita pelajari. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita akan mempelajari ciri-ciri teks. Jadi setiap teks itu, walaupun ada teks-teks yang hampir mirip, tetapi setiap teks memiliki ciri yang berbeda-beda. Ciri itu berarti tanda yang menjadikan teks satu berbeda dengan teks yang lain. Nah, nanti kita akan mempelajari cirinya. Setelah itu, struktur yang akan kita pelajari. Jadi, setiap teks itu memiliki struktur atau memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian dalam teks itu
itu akan kita pelajari karena bagian-bagian dari teks yang satu dengan teks yang lain itu berbeda. Nanti akan kita pelajari satu persatu sesuai kompetensi dasar yang ada di silabus. Nah, kemudian setelah itu yang pasti adalah yang akan kita pelajari lagi adalah tentang kebahasaan. Diingat-ingat lagi, pasti di SD sudah pernah ya, kita akan belajar tentang penggunaan kalimat, penggunaan huruf, penggunaan kata, kemudian penulisan, tata penulisan. Nah, itu semua akan dipelajari di setiap teks dengan materi yang berbeda-beda. Jadi misal di teks diskusi yang dipelajari tentang penulisan kalimat misalnya. Nanti di teks cerita fantasi yang dipelajari tentang penulisan huruf besar kecil. Nanti misalnya yang di teks prosedur yang dipelajari tentang penulisan kata, semisal seperti itu. Nanti kita akan belajar satu persatu. Kemudian yang terakhir, dari setiap teks tadi yang berjumlah 4 tadi di setiap babnya, nanti diharapkan kalian juga bisa memproduksi atau bisa menulis teks dengan baik dan benar. Karena kalian sudah belajar sebelumnya tentang pengertian, tentang tujuan, ciri, struktur, kemudian tata bahasa yang benar. Nah, setelah itu dipelajari semua, maka diharapkan kalian bisa menulis sebuah teks yang benar sesuai dengan kaidah bahasa. Baik, berikutnya setelah tadi kita belajar tentang apa saja yang akan dibahas atau dipelajari di setiap teks, kemudian kita akan membahas tentang proses penilaian. Jadi mungkin hampir sama dengan proses penilaian yang ada di SD dulu ya. Jadi nanti kalian belajar secara daring ini, selain mendengarkan penjelasan dari saya melalui video yang akan saya tampilkan di setiap pertemuan, nanti akan ada penugasan. Nah, setiap penugasan itu akan saya nilai penugasan-penugasan yang sesuai dengan kompetensi dasar itu menjadi nilai tugas harian. Nah, berikutnya setelah nilai tugas harian nanti ada lagi ulangan harian. Ulangan harian itu juga dilaksanakan melalui daring, melalui aplikasi G-School. Nanti di sana ada soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu berapa jam. Nah, nanti nilainya langsung akan keluar dan itulah akan menjadi nilai ulangan harian. Kemudian nanti ada nilai penilaian tengah semester. Itu dilaksanakan secara serempak dan bersamaan dengan seluruh kelas ya. Jadi seluruh kelas 7, seluruh kelas 8, seluruh kelas 9 itu akan melaksanakan penilaian tengah semester secara bersama-sama. Yang terakhir, setelah nanti melewati tengah semester, menyelesaikan materi, ketika materi selesai maka akan ada penilaian akhir semester. Sama seperti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dilaksanakan secara serempak atau bersama-sama. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas ya apa saja gambaran materi yang ada di kelas 7 ini. Yang jelas tugas kalian adalah mengikuti, kemudian tertib, kemudian disiplin. Itu yang saya harapkan. Jadi setiap kali jam pelajaran kalian harus membuka G-School, kemudian mengikuti apa yang saya perintahkan di situ, menyimak apa yang saya jelaskan pada pertemuan tersebut, kemudian mengerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Itu. Yang paling penting juga adalah diingat ya, kita belajar tidak hanya untuk mencari nilai, tetapi lebih dari itu, kita belajar itu untuk menyerap ilmu agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, dalam bahasa Indonesia seperti yang tadi sudah saya katakan, kita belajar tentang teks. Kalau ada yang mengatakan teksnya nanti tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Tidak. Teks-teks yang dipelajari nanti pasti akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, entah sekarang atau besok pada saat kalian sudah dewasa di kehidupan kerja atau di kehidupan sehari-hari. Atau paling tidak, ketika tidak menemukan, kalian akan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari, ilmu-ilmu yang sudah kalian serap. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, apa yang nanti kalian pelajari dari buku, itu bisa
dipelajari dengan baik, kemudian apa yang seharusnya dilakukan dengan benar, apa yang seharusnya dikerjakan dengan benar. Kuncinya adalah disiplin, tekun, dan jujur itu. Nah, kemudian saya ingatkan lagi untuk buku ya. Buku yang digunakan Ibu nanti atau saya nanti menggunakan buku dari penerbit Yudhistira yang sudah kalian punyai dari sekolah, yang sudah kalian beli dari sekolah. Itu ada buku Yudhistira. Itu adalah buku yang nanti akan saya gunakan. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua adalah buku sekolah. Buku sekolah ini ada di perpustakaan, tetapi karena ini kita prosesnya masih daring, jadi kalian belum bisa ke perpustakaan. Kalian bisa mendownload dari Google PDF-nya, bentuk PDF-nya seperti yang ada di gambar itu contoh bukunya. Kemudian kalau tidak ada juga bisa kalian download di Play Store, bisa kalian pasang di HP kalian. Nanti di sana bisa kalian buka. Nanti Ibu akan memberikan contoh materi, beberapa soal atau beberapa bacaan itu dari buku tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu pesan Ibu tadi. Semoga bisa dipahami, bisa diterapkan, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi sudah bisa memberikan gambaran ya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.